Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Dua, tiga, kodok berlari dengan saya, Eti di sini lagi. Haha. Nah ya, garing ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan untuk materi prosedur pengelolaan dana kas kecil ya. Ini suatu rangkaian untuk yang di KD 2 yaitu persiapan pengelolaan dana kas kecil. Setelah kemarin kita belajar tentang pembuatan dokumen-dokumen untuk yang akan di apa ya? Dokumen-dokumen yang akan kita pakai selama pengelolaan dana kas kecil. Sekarang kita akan belajar untuk prosedurnya sendiri, prosedur pengelolaan dana kas kecil seperti apa. Langsung saja kita mulai. Ya, masih perkenalan biasa pansos. Ya, bagi yang belum tahu mungkin nama saya Etik Malasari dan misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bukan viewernya saya, maksudnya yang bukan viewernya gimana sih? Yang bukan murid saya atau yang bukan anak didik saya, bila ada pertanyaan-pertanyaan atau pengen get in touch with me, silahkan bisa kontak saya di email saya pribadi etikumalasari8@gmail.com. So, without any further ado, let's jump into the video. Kita mulai dari big konsepnya dulu ya. Untuk big konsep itu maksudnya ya konsep secara garis besarnya. Jadi secara garis besar prosedur pengelolaan dana kas kecil itu nanti pada hari ini kita akan belajar yaitu tiga, yaitu pembentukan dana kas kecil, pengeluaran uang atau pengeluaran dana kas kecil, sama pengisian kembali dana kas kecil. Ini nanti yang akan sering kalian lakukan waktu misalkan ceritanya kan kalian berperan sebagai pemegang dana kas kecil ya, atau sebagai sekretaris itu kan nantinya eh, apa namanya, kalian akan menjadi pemegang dana kas kecil. Perannya di sini yang mungkin bisa kalian set di mindset kalian sekarang bahwa kalian itu adalah pengisi kok pengisi, sorry sorry, pemegang dana kas kecil gitu ya. Nah, langsung aja yang pertama yaitu pembentukan dana kas kecil. Jadi untuk pembentukan dana kas kecil sendiri, jadi dana kas kecil tuh tidak dibentuk semena-mena atau ya udah terserah aja yang penting ada dananya, itu enggak. Jadi dana kas kecil itu dibentuk berdasarkan surat keputusan atau SK yang telah disepakati dan dibuat, itu biasanya yang membuat itu kepala bagian keuangan atau CFO, atau juga bisa dengan CEO-nya langsung atau manajer keuangannya juga bisa. Jadi intinya biasanya tuh yang bagian eh, level middle atau level menengah sampai ke atas dalam suatu organisasi yang membuat keputusan atau kebijakan untuk pembentukan dana kas kecil yang nantinya itu akan dijadikan surat keputusan atau SK itu sendiri yang nantinya bisa jadi dasar dan setiap akan mm, bukan membentuk ya, setiap akan mengeluarkan uang untuk kas kecil. Misal di SK-nya itu ditentukan setiap bulannya itu maksimal 10 juta. Ya berarti ya udah 10 juta aja itu terus tiap bulan. Tapi nanti kita akan belajar ya, maksudnya kalau untuk di dana kas kecil ini sendiri kan ada dua macam sistem ya, ya. Yang pertama itu ada sistem dana tetap atau yang disebutnya itu sorry, kayaknya agak serak-serak gimana gitu. Jadi yang pertama itu adalah sistem dana tetap atau yang biasanya disebut itu sebagai sistem impres, dan yang kedua itu yang fluktuatif atau yang dana tidak tetap. Jadi dana tidak tetap itu setiap bulannya tuh bisa berbeda. Cuma di antara dua sistem itu pun ya pada dasarnya itu semua berdasarkan pada SK yang dibentuk pertama kali oleh manajer keuangan atau kepala bagian keuangan atau direktur atau CEO atau CFO-nya, itulah intinya gitu ya. Nah,
Langsung aja untuk ke prosedur pembentukan dana kas kecilnya sendiri, yaitu, eee, dalam prosesnya itu yang pertama adalah menaksir dana yang dibutuhkan untuk 3 atau 4 minggu. Menaksir di sini tuh bukan maksudnya jadi suka atau menaksir, kalian biasa tuh mungkin taunya naksir itu kan suka gitu ya, maksudnya kayak gue naksir sama crush gue berarti ya gue suka sama dia gitu, padahal bukan. Maksudnya yang menaksir di sini tuh maksudnya adalah, memprediksi atau ya menganyang-anyang, apa sih, mengira-ira mengkira-kira dana yang sekiranya itu dibutuhkan untuk memenuhi semua pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran kecil yang dibutuhkan dalam jangka waktu 3 sampai 4 minggu deh. Nanti kalau misal sudah, taksirannya itu sudah ada, nah itu nanti akan dijadikan SK gitu. Kemudian yang kedua, jika dana telah ditetapkan, maka bendahara perusahaan menarik cek untuk diserahkan ke pemegang dana. Berdasarkan SK, bagian keuangan membuat bukti 3 rangkap. Ini nanti akan kita detailkan di belakang ya. Jadi ini tak bacain sekilas aja. Berdasarkan SK, bagian keuangan membuat bukti 3 rangkap bukti kas keluar. Cuma bukti kas keluar di sini itu bukan bukti kas keluar atau BKK yang kemarin sudah kalian pelajari. Ini itu yang dimaksud adalah bukti kas keluar. Kasnya itu bukan kas kecil, tapi kas besar atau kas secara umum. Nah, bukti kas keluarnya, sorry, sorry, bukti kas keluarnya itu bentuknya bukan seperti yang kita pelajari kemarin. Cuma sebenarnya kalau menurut saya pribadi, karena konteksnya kita ini adalah belajarnya itu sebagai seorang pemegang dana kas kecil, ya memang kita perlu tahu. Cuma karena keterbatasan waktu dan tempat juga, jadi mungkin akan kita skip dulu untuk bukti kas keluar yang secara umumnya ini ya, karena ini juga sebenarnya tergantung dari masing-masing perusahaan juga sih. Jadi yang kita pelajari nanti akan fokus bener-bener hanya di pengelolaan kas kecilnya aja. Kalau ini kan BKK yang ini, yang 3 rangkap ini tuh BKK untuk kas besar atau kas secara umumnya yang bukan kita yang megang, alias yang memegang itu adalah bagian keuangan perusahaan secara umum gitu loh. Jadi ya udah, ya kita skip aja ya, nggak apa-apa ya. Kemudian yang selanjutnya bagian bendahara mengarsipkan, aduh saya typo-typo terus nggak sih? Maaf ya. Bagian bendahara mengarsipkan BKK lembar ke-1, kemudian mengisi cek, meminta tanda tangan otorisasi atas cek tersebut bersama bukti kas keluar lembar ketiga. Pokoknya nanti akan saya jelaskan di belakang jadi kalian nggak usah bingung. Kemudian cek kemudian diuangkan ke bank oleh pemegang dana kas kecil dan uangnya disimpan. Selama perusahaan tidak mengubah jumlah dana kas kecil, maka tidak ada jurnal lain yang berhubungan dengan rekening kas kecil. Pokoknya intinya prosesnya itu akan sama, maksudnya sama, dan ya tidak perlu ada jurnal-jurnal lain selama perusahaan itu tidak mengubah jumlah dana kas kecil atau tidak mengubah SK dari kas kecilnya itu sendiri. Nah, lebih detailnya adalah seperti ini. Jadi secara detail itu dibagi menjadi 4 bagian yang terlibat dalam kas kecil ini sendiri. Jadi ada bagian utang, bagian kasir atau kasa, terus bagian pemegang dana kas kecil yang which is itu kalian. Jadi kalau pemegang dana kas kecil itu adalah kita gitu ceritanya di sini ya. Sama yang terakhir adalah bagian jurnal. Nah, maaf ya. Ini agak nggak tahu nih, nggak serak-serak gimana gitu, kayak dari tadi nggak jelas. Kalau misalkan selama saya bekerja dulu ya, maksudnya yang saya tahu ini sekedar cerita aja ya, maksudnya sharing-sharing apa yang saya dapat juga selama saya bekerja dulu sebelum saya mengajar di sini. Jadi mungkin yang belum tahu, sebelumnya saya itu sudah pernah bekerja di 2 perusahaan. Yang pertama itu adalah perusahaan consulting firm, yaitu di mana ya dia itu konsultan gitu. Cuma kalau mungkin di daerah kita terutama di Batang itu belum
terlalu banyak yang tahu ya konsultan itu apa. Jadi kalau dulu itu di konsultan manajemen, yaitu ya mengurusnya macam-macam, bisa itu aja organisasi, terus ada corporate strategy, finance, marketing dan lain-lain. Intinya kita memberikan, ya yang bukan kita sih maksudnya, perusahaan yang tempat saya kerja dulu itu memberikan apa ya, kayak saran-saran dan solusi-solusi kayak gitu tentang, mmm, corporate gitu loh, tentang corporate management, tentang manajemen korporasi gitu, dalam bentuk apapun lah nanti yang tergantung kliennya tuh mintanya apa. Nah di situ saya jadi HR sama admin officer, terus yang selanjutnya, pindahnya itu ke perusahaan mining atau perusahaan tambang. Nah, di situ nggak lama juga sih, cuma 1 tahun lebih, nggak ada 1,5 tahun. Di situ juga ngurus-ngurus bagian admin, dan salah satunya juga saya ngurus, masalah kas kecil ini juga gitu. Nah, setahu saya selama pengalaman saya bekerja, kalau misalkan di apa namanya, di tempat saya yang kerja dulu yang saya temui, itu bagian-bagian keuangan atau bagian finance itu secara garis besar tuh ada 3 fungsi. Kalau ini kan bagian utang, bagian kasir, bagian pemegang dana kasir, bagian jurnal itu kan mungkin kalian agak agak apa ya, agak asing gitu loh. Maksudnya apa sih bagian utang, berarti dia yang suka utang, bukan gitu juga. Ini maksudnya nggak kayak gitu. Tapi, apa namanya, setahu saya kalau misalkan fungsi keuangan atau, finance itu fungsinya itu dibagi menjadi 3 secara garis besar. Yang pertama itu fungsi budgeting, dan fungsi budgeting itu adalah ya maksudnya dia tuh yang kerjaannya buat budget itu, kayak semacam apa ya, budget itu ya semacam kayak membagi-bagi uang gitu loh. Misal, eee, kayak di bagian pemasaran nanti, budgetnya itu adalah sekian, misal bagian pemasaran 500 juta, nggak cukup sih kalau yang bagian pemasaran ya. Bagian pemasaran itu kan, misal butuh promosi, terus butuh apa namanya, transportasi untuk para marketingnya dan segala macamnya. Itu biasanya kan kalau bagian pemasaran itu membutuhkan dana yang besar. Jadi bagian budget ini nanti akan membagi uang operasional kantor itu, membagi-bagikannya itu ya mereka yang membagi-bagikan gitu loh. Jadi seberapanya itu, si bagian budgeting ini. Misalkan kalau kalian mau liburan kan juga biasanya gitu kan, kayak misal, Eee, ayo liburan yuk kemana kayak gitu, ke Jogja, ya tahun depan ya budgetnya belum cukup. Nah itu kan berarti kan dananya tuh belum belum cukup, belum ada gitu kan. Nah jadi bagian budgeting itu adalah ya bagian yang tugasnya itu adalah membagi-bagikan dana, membagikan dana, tapi itu kayak cuma masih dalam bentuk plan gitu loh, bisa 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 juga dalam bentuk plan, dan bisa juga ya nggak langsung jadi kayak uang dalam uang cash langsung dikasih, nggak juga. Tapi maksudnya intinya mereka tuh yang bagi-bagiin duit lah, maksudnya kayak kayak dewi uang lah, maksudnya orang yang punya uang banyak, yaitu bagian budgeting kayak gitu loh, yang nantinya akan membagi-bagikan uangnya mereka ke bagian-bagian lain, intinya itu. Terus yang kedua adalah bagian treasury. Treasury tulisannya nanti saya tulis di Google Classroom aja ya, saya agak males nih maksudnya buat nge-close ini terus ngenulis lagi kayak gitu. Jadi, yang ya udah deh tak tulis aja, bentar ya. Eee, oke, jadi tadi yang pertama, sininya misal pembagian, apa ya, bagian keuangan, misal. Jadi yang pertama tadi adalah fungsi budgeting. Yang bagi-bagi dana itulah ya tadi. Terus yang kedua adalah bagian treasury. Treasury itu nah ini nih, kayak gini. Treasury itu biasanya dikenalnya juga sebagai bagian ini tuh artinya kasir gitu loh.
Jadi bagian kasir tuh ya apa, kalau kalian belanja kan membayar-bayar itu kan ke bagian kasir kan. Nah sama di perusahaan itu juga mereka tuh punya kasir. Nah kasirnya itu tugasnya apa, jadi tugasnya mereka itu adalah untuk membayar semua tagihan-tagihan yang ditujukan kepada perusahaan. Jadi tagihan-tagihan perusahaan itu semuanya akan dikelola dan dibayar oleh bagian treasury ini. Jadi mereka tuh fungsinya adalah untuk melakukan pembayaran-pembayaran, intinya untuk bayar-bayar itu adalah bagian treasury. Sama yang terakhir itu adalah bagian accounting. Jadi bagian accounting ini adalah yang biasanya kalau kalian banyak kenal ya, maksudnya bagian akuntan itu ya dia yang biasanya tuh bikin laporan-laporan doang gitu loh, maksudnya bukan laporan-laporan doang sih, memang ya memang kerjanya dia tuh bikin laporan gitu loh, laporan keuangan tahunan, jurnal-jurnal, terus laporan laba rugi segala macam lah, itu yang misalkan kalian ada teman kalian yang kok bukan kerja, yang sekolahnya atau jurusannya akuntansi, itu kan mereka banyak belajar yang bikin laporan-laporan atau apa. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari bagian accounting. Jadi kalau budgeting itu tugasnya adalah membagi-bagikan uang, kalau treasury dia tugasnya adalah membayar-bayar, kalau accounting dia tugasnya adalah me mengapa? Membuat laporan lah intinya kayak gitu. Mudahnya tuh seperti itu, tapi ya sebenarnya kerjaannya lebih susah dan lebih kompleks lagi daripada itu ya. Cuma cara mudahnya yang biar kalian dapat pahami dengan gampang ya seperti itu. Nah, kalau misal kita lihat di sini ada 4 bagian ya. Bagian utang ini kalau misal kita sangkutkan seperti fungsi yang tadi yang sudah saya jelaskan, bagian utang ini adalah sama fungsinya seperti bagian budgeting. Jadi dia tugasnya itu yang membagi-bagikan dana. Kalau bagian kasir atau kasa itu ya berarti bagian treasury gitu kan. Pemegang dana kas kecil ini juga termasuknya ya sebenarnya dia itu treasury, tapi treasury yang lebih kecil gitu loh. Maksudnya hanya kan memang lingkupnya kecil kan. Terus untuk bagian jurnal itu adalah fungsi accounting. Nah, kita lihat ya satu-satu. Jadi bagian utang itu tugasnya yang pertama adalah menerima SK dari Direktur Keuangan. Jadi yang pertama kali kalau mau melakukan pembentukan dana kas kecil itu harus ada SK-nya dulu. Kalau nggak ada SK berarti itu nggak bisa, nggak boleh dilakukan gitu loh. Jadi harus ada SK-nya dulu. Kemudian yang kedua setelah dia menerima SK dia maka ngapain? Setelah dia menerima SK maka dia akan membuat bukti kas keluar. Ini kas besar ya maksudnya. Dia akan membuat BKK besar gitu ya, kita sebutnya BKK besar aja ya biar gampang membedakannya. Dia akan membuat BKK besar itu sejumlah 3 rangkap. Setelah itu dia akan mencatat BKK besar ke dalam register bukti kas kecil. Setelah dicatat maka dia akan mendistribusikan BKK besar itu yang lembar pertama dan ketiga, jadi kan dia bikinnya 3 rangkap tuh, lembar 1 sama lembar 3 itu dikasih ke bagian kasir, beserta SK-nya juga yang tadi udah diterima di awal ya, berserta SK dikasih ke kasir. Kemudian yang lembar kedua itu dikasih ke bagian jurnal untuk diarsipkan. Nah, kalau udah nah ini kan belum urut ya, nanti saya gambarkan juga ilustrasinya biar kalian mudeng banget karena ini memang agak ribet, jadi dan prosesnya memang nggak agak sih, memang ribet ya, memang ribet dan jelimet kemana-mana gitu. Jadi ini secara runtut dulu untuk tugas-tugasnya seperti itu. Setelah setelah mendistribusikan BKK maka dia akan menerima lagi BKK ke satu dan SK yang sudah bercap lunas. Kemudian mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran di register BKK. Ini registernya sama ya. Jadi kalau tadi kan baru mencatat BKK-nya doang. Kalau ini itu berarti dia mencatat nomor cek sama tanggal pembayarannya. Kemudian yang selanjutnya menyerahkan BKK lembar ke satu ke bagian akuntansi. Sorry. Ini kayaknya ada yang miss nih. Bentar.
Oh, sorry sorry. Jadi yang lembar maaf. Yang lembar kedua ini dia arsipkan ya. Jadi yang lembar satu sama lembar tiga ini saya ada yang miss nih, Kak. Ganti aja wis. Baru sadar ya malah. Lembar dua diarsipkan. Oke. Maaf ya. Namanya juga namanya juga manusia, ada salah dan lupanya. Oke, jadi menyerahkan BKK lembar satu beserta SK-nya itu ke bagian jurnal atau bagian akuntansi ya. Kemudian untuk bagian kasa itu atau kasir, tugasnya adalah menerima BKK 1 dan 3 plus dokumen pendukungnya ini maksudnya ya SK-nya ya dari bagian utang, kemudian mengisi cek dan minta tanda tangan, membubuhkan cap lunas pada BKK dan SK, kemudian mendistribusikan BKK. Lembar satu diserahkan kembali ke bagian utang, sedangkan lembar kedua diserah berserta cek ya. Beserta cek diserahkan ke bagian pemegang dana kas kecil. Kemudian pemegang dana kas kecil tugasnya adalah menerima cek dan BKK 3 dari bagian kasir, menguangkan cek ke bank, kemudian menyimpan uang dan menyimpan BKK dan menyimpan BKK kemudian diarsipkan. Bagian jurnal tugasnya adalah menerima BKK 1 dan SK dari bagian utang, mencatat BKK ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dan mengarsipkan. Tak jelaskan untuk yang ininya ya. Secara detailnya saya gambarin aja biar suara saya semoga jelas. Gak susah juga nih. Supaya lebih jelas ilustrasinya, mari kita coba buat gambar. Jadi mohon maaf kalau ini salah. Mohon maaf kalau ini jelek atau gimana karena saya nggak ada apa namanya, nggak ada nggak ada itu loh. Pakai tangan aja wis. Oke, kita bikin tabel. Kita bikin tabel ada 4. Yang pertama sini adalah tadi bagian utang. Terus yang sini bagian kasir. Yang ini pemegang dana. Bentar. Ini sini maaf. Pemegang dana yang ini jurnal. Oke. Padahal ini udah kecil ya tulisannya, bentar nih Kak, ganti aja yang lebih kecil. Arial mungkin. Ini 8. Oke. Jadi untuk bagian utang yang pertama itu kan tugasnya dia adalah satu. Oh, kok tetap besar ya? Satu, menerima SK. Cinca. Bentar ya. Berarti ini 3 aja kali ya. Kalau 3 mungkin jadi kecil. Oke, bener. Jadi yang pertama, kecilan ya. Astagfirullahaladzim. 6 mungkin. Oh ya lumayan nih. Menerima SK yang pertama. Tugasnya dia adalah menerima SK. Terus setelah menerima SK, yang kedua itu berarti dia membuat BKK 3 lembar. Membuat BKK 3 lembar dan mencatat
mencatat di daftar register BKK. Ini BKK besar ya. Pokoknya intinya ini kalian ingat-ingat bahwa ini adalah BKK besar. Setelah dia membuat BKK 3 lembar dan mencatat di daftar register BKK, maka tugasnya dia yang selanjutnya adalah mendistribusikan BKK, di mana tugasnya dia selanjutnya adalah mendistribusikan BKK, di mana yang BKK 1 dan 3 itu dikasih ke bagian kasir. Aduh, semoga kalian paham lah ya maksudnya. Jadi setelah didistribusikan yang pertama itu, jadi BKK 1 sama BKK 3, yang lembar pertama sama lembar ketiga itu dikasih ke bagian kasir, sedangkan yang BKK yang kedua itu diarsipkan. Jadi bagian utang ini kan dia juga pasti butuh apa ya namanya, butuh bukti atau ya bukti bahwa dia itu sudah pernah mengeluarkan uangnya itu kan ya maksudnya, atau membagikan uang kas kecil itu. Nah buktinya ini salah satunya adalah menggunakan BKK yang lembar kedua. Nah setelah itu kita loncat dulu ke sini ke bagian kasir. Jadi bagian kasir itu yang pertama itu adalah dia menerima BKK 1 dan 3 plus plusnya ada 2 plus SK. Ini suara saya agak kesana kemari ya, maaf. Nah jadi kan yang tadi BKK 1 sama 3 itu kan dikasih ke bagian kasir. Nah otomatis bagian kasir yang pertama kali dia akan menerima BKK 1 dan 3 beserta SK-nya ya kan. Nah setelah dia menerima BKK 1 dan 3 beserta SK, itu apa sih yang akan dia lakukan? Itu yang selanjutnya adalah dia akan membuat cek dan minta TTD. Jadi kalau misal dia udah dapat BKK 1, 3 sama SK, itu kan berarti tandanya itu dia disuruh mengeluarkan uang atau membayarkan uangnya oleh bagian utang kayak gitu kan. Jadi ini ada uang yang harus kamu bayar. Nah dengan caranya itu, kalau dengan cara pembayaran di perusahaan memang kebanyakan menggunakan cek kayak gitu kan. Jadi setelah dia dapat SK sama BKK dari bagian utang, maka dia akan membuat cek. Setelah cek dibuat, berarti otomatis dia akan minta tanda tangan atau otorisasi atau validasi ke pimpinannya atau yang berwenang untuk menandatangani itu. Jadi setelah membuat cek, jadi kan udah membuat cek nih, dia akan memberi nomor cek, terus tanggal pembayaran dan cap lunas di BKK 1 dan 3. Agak ribet nih. Nah, jadi si kasir setelah membuat cek dan sudah ditandatangani, itu dia akan memberi jadi BKK yang 1 sama 3 itu nanti akan ditulisin nomor cek sama tanggal pembayaran serta dicap lunas juga. Jadi BKK 1 sama 3 nanti akan dikasih nomor cek sama tanggal pembayaran serta cap lunas. Wah ini salah lagi pas saya ya, kok agak belereng. Enggak deh, bener, sama cap lunas itu di BKK. Kalau udah
ini dia akan ngasih BKK 1, terus ngasih BKK 2. Oh, sorry, bentar bentar. Bentar bentar. Jadi BKK 1 plus SK yang ini BKK 3 plus cek. Oke, setelah selesai, jadi BKK 1 sama SK itu di sorry. Lupita. BKK 1 sama SK itu dikembalikan ke bagian utang. Sedangkan BKK 3 dan cek itu dikasih ke bagian pemegang dana kas kecil. Nah, di sini nih baru akan kita lanjutin lagi untuk yang fungsinya di bagian utang. Bagian utang, jadi setelah dia menerima BKK 1 dan SK lunas, itu dia akan nyatet nomor cek plus tanggal pembayaran di register BKK. Panjang banget. Oke. Waduh, gak jelas ya. Gak apa-apa, habis. Jadi setelah BKK 1 sama SK itu diterima, jadi dia akan mencatat tanggal cek sama nomornya itu di daftar buku register BKK. Jadi kan ini kalau tadi kan dia cuma masih nyatet BKK-nya doang kan, tapi kan belum tahu ini udah lunas apa belum. Nah, jadi kalau setelah BKK 1 sama SK, BKK 1 sama SK-nya kan ini udah dicap lunas, sama udah dikasih nomor cek, sama udah dikasih juga tanggal pembayaran sama bagian kasir. Berarti kan udah pasti dilakukan pembayarannya dan udah dianggap lunas kan. Nah, itu baru dicatat lagi nomor cek sama tanggal pembayarannya di daftar registrasi BKK. Setelah itu, setelah dari apa namanya? Setelah dicatat, tugasnya itu tinggal yang terakhir, yaitu dia memberikan BKK 1 plus SK ke bagian jurnal. Ini tugas terakhirnya bagian utang. Jadi BKK 1 sama SK itu setelah selesai semua, jadi kan udah dicatat di daftar register BKK-nya ya. Karena udah selesai, jadi dia lempar ini ke bagian jurnal. Gitu ya. Jadi karena udah selesai dia lempar ke bagian jurnal. Nah, sekarang tugasnya bagian utang udah selesai, tugasnya bagian kasir udah selesai. Sekarang kita ke tugas pemegang dana kas kecil. Jadi tugas pemegang dana kas kecil pada dasarnya tuh gampang lah, intinya dia cuma menerima BKK 3 ya kan, sama plus cek. Jadi dia tugasnya menerima BKK 3 sama cek. Setelah diterima berarti dia mencairkan cek. Jadi ceknya itu kan belum cair, masih dalam bentuk dokumen kan. Nah, itu dia cairin ceknya itu supaya jadi uang ke bank. Setelah dia udah mencairkan uangnya, ya tinggal disimpan. Nah, ini dalam petty cash box. Biasanya sih kalau naiknya seperti saya udah ceritakan mungkin di minggu-minggu lalu ya, kalau dulu mungkin memang masih kayak gini, atau mungkin beberapa perusahaan juga masih kayak gini ya. Cuma kalau saya kemarin itu udah enggak.
udah nggak dalam bentuk cashbox sih, tapi langsung ditransfer ke rekening saya. Jadi setelah dicairkan ceknya udah jadi uang kayak gitu kan. Nah, setelah jadi uang berarti disimpan uangnya. Kalau udah disimpan uangnya berarti dia tinggal mengarsipkan BKK lembar ketiga. Jadi yang terakhir tugasnya si pemegang dana adalah mengarsipkan BKK lembar 3. Oke, ini udah selesai, pemegang dana kas kecil itu udah selesai tugasnya. Nah, sekarang tinggal yang bagian jurnal. Bagian jurnal dia yang pertama berarti otomatis menerima BKK 1 plus SK. Ini agak panjang videonya ya, tapi kalau nggak saya jelasin saya yakin kalian juga pasti akan mubeng-mubeng. Jadi ya udah terima nasib aja ya. Jadi dia menerima BKK 1 plus SK, tugas yang pertama. Yang kedua, setelah menerima dia ngapain? Dia akan mencatat kok gede satu sih? Mencatat pengeluaran di jurnal pengeluaran kas. Ya, jadi karena yang seperti tadi saya bilang, kalau bagian jurnal itu kan tugasnya dia itu intinya membuat laporan kan. Jadi sebelum membuat laporan pasti itu harus ada catatannya sendiri kan. Jadi setiap ada pengeluaran kas itu akan dia catat, kas besar ya maksudnya. Setiap ada pengeluaran kas besar maka akan dicatat di jurnal pengeluaran kas gitu. Terus yang terakhir adalah mengarsipkan BKK 1 plus SK. Oke, jadi yang terakhir tugasnya si bagian jurnal adalah mengarsipkan BKK 1 plus SK. Nah, itu udah secara ilustrasi yang paling mudahnya, gampangnya adalah seperti itu. Semoga kalian paham. Kalau belum paham, nggak apa-apa, nanti bisa tanya ke saya langsung aja ya. Kita lanjutkan. Jadi untuk pembentukan dana kas kecil udah selesai ya. Udah selesai. Sekarang yang kedua yaitu pengeluaran dana kas kecil. Kalau pengeluaran dana kas kecil ini sebenarnya lebih simpel sih, simpel banget maksudnya. Karena pihak yang terlibat itu ya cuma dua, yaitu pemegang dana sama pemakai dana doang. Nah, jadi yang untuk pertama untuk yang pemakai dana atau pengguna dana itu dia harus pertama tuh melakukan pengisian permintaan pengeluaran dana kas kecil 2 lembar. Setelah itu dia akan menerima uang. Kemudian kalau udah menerima uang ya pasti mau buat shopping-shopping ya. Terus yang selanjutnya itu mengumpulkan bukti penggunaan dana, terus menyerahkan bukti ke pemegang dana. Kemudian yang terakhir adalah menerima form permintaan pengeluaran dana kas kecil yang telah dicap lunas, yang itu yang lembar keduanya. Nah, untuk pemegang dana sendiri itu dia tugasnya adalah menerima form permintaan pengeluaran dana kas kecil 2 rangkap. Setelah itu dia menyerahkan uang, dan setelah uangnya diserahkan ya berarti formnya itu dicap lunas. Kemudian menerima bukti penggunaan dana kas kecil, menyerahkan form permintaan pengeluaran dana kas kecil yang telah dicap lunas ke pemakai dana. Kemudian yang terakhir adalah menyimpan bukti pendukung dan bukti lainnya untuk pengisian dana kas kecil. Ini juga biar kalian mudah memahaminya, nanti saya gambarkan lagi aja udah berapa menit coba nih. Oh, masih 38. Oke lah, masih oke lah. Udah lama sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Karena ini materinya agak cukup sulit kalau nggak dijelasin secara detail, saya yakin kalian agak kurang paham. Jadi daripada nanti malah terjadi hal-hal yang tidak enak, jadi lebih baik saya jelaskan saja. Kok nggak jalan sih? Oke. Jadi ini antara pemakai dana sama lemot pemegang dana. Kalau nggak rapi ini mohon maaf ya, maaf banget, karena ya mau gimana. Orang nggak ini kok,
nggak apa namanya. Tadi yang pakai Arial aja. Font agak gede mungkin ya, yang 7 7 aja, jangan 72 kegedean. Jadi yang pertama, dia akan buat form pengajuan apa ya tadi? Oh, salah, bukan pengajuan. Form permintaan penggunaan dana kas kecil 2 rangkap. Tentu aja kalau dia buat form ya sekaligus minta TTD ya. Minta TTD-nya ini ya ke atasan, berarti maksudnya yang berwenang atau pihak yang berwenang. Cuma ini nggak perlu sampai manajer sih, kalau ini kan cuma yang di lingkungannya aja ya. Misal ini bagian pemasaran ya, berarti dia mintanya itu ke manajer pemasarannya aja gitu. Jadi untuk apa ya, validasi bahwa dia memang butuh menggunakan dana kas kecil dan itu sudah disetujui oleh atasan. Intinya kayak gitu. Jadi yang pertama adalah dia membuat form permintaan penggunaan dana kas kecil 2 rangkap. Nah, setelah membuat form itu, formnya dua-duanya diserahkan ke bagian pemegang dana kas kecil. Nah, di sini pemegang dana kas kecil menerima form. Nah, setelah menerima form, maka dia adalah tugasnya membuat BKK kas kecil ya. Ini BKK kas kecil tuh yang BKK yang ini loh, yang kalian pelajarin kemarin yang di dokumen-dokumen apa namanya? Kas kecil. Jadi ini BKK yang kita pelajari kemarin gitu loh. Jadi setelah dia menerima form, dia akan membuat BKK kas kecil. Setelah dia membuat BKK kas kecil dan sudah ditandatangani sama dia, sama pemakai dana, sama atasannya juga, maka dia akan menyerahkan uang. Menyerahkan uang, ini menyerahkannya ke siapa? Ya udah pasti udah jelas menyerahkan ke pemakai. Nah, kalau pemakai udah dari pemegang dana sudah diserahkan uangnya ke pemakai, berarti pemakai itu akan menerima uang. Udah jelas, udah dikasih ya pasti akan diterima. Setelah diterima, buat dia akan ngapain? Ya shopping. Itu loh, maksudnya kalau misal oh ini gue butuh buat beli ATK nih, ATK-nya habis dan kebetulan di perusahaan juga udah pada habis semua jadi nggak bisa apa gitu segala macam. Nah, itu ya berarti dikasih uang, nah dia tinggal shopping 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 ATK. Nah, setelah shopping dia masih punya kewajibannya adalah apa? Mengumpulkan buktinya. Mengumpulkan bukti shopping. Shopping tuh kayaknya P-nya 1 deh, yang atas tuh salah. Mengumpulkan bukti shopping tuh maksudnya apa sih? Maksudnya ini, jadi dia harus menyimpan struk-struk atau kwitansinya ya selama pembelian atau peng kalau misalkan itu buat membeli sesuatu ya berarti dia harus mengumpulkan struk atau kwitansinya gitu loh. Kalau misalkan untuk membayar sesuatu ya berarti dia juga harus mengumpulkan. Intinya mengumpulkan bukti penggunaan dananya itu. Setelah mengumpulkan bukti apa namanya? Setelah mengumpulkan bukti itu kan berarti udah selesai. Nah, buktinya ini, si bukti shopping atau kwitansinya itu dia kirim ke bagian pemegang dana. Nah, setelah buktinya itu dikirim ke bagian pemegang dana, berarti dia tugasnya adalah menerima bukti shopping. Kalau udah menerima bukti shopping, tugas selanjutnya adalah dia akan menyerahkan form permintaan penggunaan tipe semua. Dana kas kecil lembar 2 yang sudah
lunas. Oke. Jadi, setelah dia menerima bukti shopping, dia itu akan menyerahkan form permintaan penggunaan. Jadi kan form permintaan penggunaan dana kas kecil itu tadinya kan ada 2 rangkap ya. Nah, yang rangkap kedua atau yang lembar kedua dan sudah dicap lunas dulu ya. Jadi harus dicap lunas juga. Jadi salah satu tugas pemegang dana kas kecil juga adalah membubuhkan cap lunas pada form permintaan penggunaan dana kas kecil. Jadi menyerahkan form permintaan penggunaan dana kas kecil ini dikasih ke oh sorry, belum tak ubah. Diserahkan ke bagian pemakai dana. Nah, kalau sudah berarti pemakai dana itu tinggal menyimpan form permintaan penggunaan dana kas kecil. Apa kini? Maaf ya, itu kucing saya kalau kalian dengar. Nah, menyimpan form permintaan penggunaan dana kas kecil ini udah selesai. Tugasnya pemakai dana itu sudah selesai sampai di sini. Kalau udah disimpan. Nah ya, tapi tugasnya si pemegang dana ini belum selesai. Setelah dia menyerahkan form, itu dia masih ada tugas satu lagi yaitu menyimpan bukti shopping dan bukti pendukung untuk pengajuan dana kembali. Jadi tugasnya dia yang selanjutnya adalah menyimpan bukti shopping. Bukti shopping itu kwitansinya berarti, dan bukti pendukung. Bukti pendukungnya tuh apa? Ya ini, BKK-nya sama form permintaan pengajuan dana kas kecil yang lembar ke-1 ya udah dicap lunas juga sama dia. Nah, buktinya itu disimpan yang nantinya bukti-bukti itu nanti pasti akan dikumpulkan dan dibuat laporannya lagi, dan nanti ketika mengajukan dana kas kecil di akhir bulan itu buktinya juga nanti akan dikirim ke bagian utang gitu. Nah, sampai di sini untuk proses pengeluaran dana itu udah selesai. Jadi ya udah selesai intinya. Tuh, jadi untuk proses pengeluaran uang dan dana kas kecil itu sudah selesai. Nah, sekarang tinggal yang proses terakhir yaitu pengisian dana kas kecil. Untuk pengisian dana kas kecil itu pada hakikatnya itu sistem sama prosesnya tuh sama persis, hampir sama persis seperti pembentukan dana kas kecil. Jadi sama ribetnya itu sama. Cuma bedanya kalau di pembentukan dana kas kecil itu yang dibutuhkan yang pertama kali itu kan adalah SK ya. Kalau untuk pengisian dana kas kecil itu adalah formulir pengajuan dana kas kecil. Jadi apa namanya yang SK-nya itu diganti dengan formulir pengajuan dana kas kecil. Jadi yang mana tadi? Yang ini. Nah, ini tuh SK-nya bentar. SK-nya Aduh, saya tuh tangannya agak nggak stabil gitu kalau misal buat gambar. SK, iya Kimi, bentar. Udah jelek nggak apa-apa ya. SK itu diganti sama form pengajuan dana pengajuan dan loh pengajuan dana kas kecil. Ini mau saya ke atasin tapi agak susah. Gini aja wis. Jadi untuk SK-nya itu diganti sama form pengajuan dana kas kecil. Jadi selebihnya itu sama aja semuanya. Jadi setelah dia menerima form pengajuan dana kas kecil, maka dia akan membuat BKK 3 rangkap, terus mendistribusikan BKK 1 sama 3, dan form pengajuan dana kas kecil itu akan dikirim ke bagian kasir. Terus bagian 2 itu akan diarsip, BKK yang kedua akan diarsipkan. Kasir juga sama, nanti menerima BKK 1, 3 sama ini SK-nya diganti form pengajuan dana kas kecil gitu ya. Intinya kayak gitu. Ininya sama persis seperti
pembentukan dana kas kecil, cuma SK-nya itu diganti sama form pengajuan dana kas kecil gitu ya. Kalau misalkan ada yang masih belum paham silakan bisa ditanyakan ke saya aja. Nah, ini yang terakhir ada quotes dari Nelson Mandela. Ada yang tahu mungkin Nelson Mandela itu siapa? Jadi Nelson Mandela itu adalah seorang presiden Afrika Selatan, dan dia itu adalah seorang revolusioner yang apa ya, intinya tuh dia itu melawan gerakan diskriminasi ras yang dulu tuh kalau di Afrika tuh kayak dibentuk sama orang kulit putih, dan kebetulan si Nelson Mandela ini kan adalah orang yang berkulit hitam ya. Nah, pokoknya dia adalah seorang revolusioner ya, pejuang itulah intinya. Sama dia pernah juga jadi sekjen gerakan non-blok PBB juga. Pokoknya dia intinya pada intinya orang yang sangat penting dan orang yang sangat mantap jiwa lah intinya. Dia ada sebuah quotes yaitu di mana berbunyi education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Yang kurang lebih intinya ya, pendidikan itu adalah senjata yang paling 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 kuat yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia. Jadi untuk merubah dunia itu senjata yang harus digunakan itu bukan apa namanya, bukan pistol, bukan pisau, bukan bambu runcing atau bukan apa, tapi senjata paling kuat yang diperlukan itu adalah pendidikan atau education. Jadi kalian sebagai siswa ya, maksudnya sebagai pelajar yang masih belajar itu adalah calon-calon bibit atau calon-calon orang yang nantinya akan bisa mengubah dunia gitu ya. Harapannya seperti itu. Baik, eh, karena udah kepanjangan durasinya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan seperti biasa bisa langsung disampaikan ke saya, baik itu melalui WhatsApp, Google Classroom, atau boleh juga mungkin kalau yang bukan peserta didik saya, untuk viewer lain kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan ke email saya di etikumasari8@gmail.com. Baik, terima kasih atas pembelajarannya, semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal jariah saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.